Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan yang cukup singkat ini kita akan mengkaji secara ringkas bagaimana pengantar manajemen dan strategi operasional ini yang merupakan bagian dari mata kuliah manajemen operasi di Universitas Terbuka. Nah, pada topik ini menjadi sebuah landasan penting karena manajemen operasi itu tidak hanya berbicara tentang kegiatan produksi semata, tapi bagaimana seluruh proses transformasi input menjadi barang, kemudian jasa yang dirancang, diatur, dan dikendalikan itu tujuannya adalah untuk mendukung bagaimana organisasi secara keseluruhan. Nah, selama kurang lebih beberapa waktu ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk meninjau secara konseptual apa yang dimaksud dengan manajemen operasi, ruang lingkupnya ke dalam berbagai jenis organisasi, serta bagaimana strategi operasional ini disusun untuk menjawab tuntutan efisiensi, kualitas, kecepatan, kemudian fleksibilitas di ruang lingkup persaingan perusahaan yang sangat besar. Nah, dengan pemahaman awal ini, saya berharap bisa menjadi sebuah kemudahan untuk Anda dalam mengikuti pembahasan yang lebih mendalam pada setiap kegiatan belajar dalam modul ini ataupun ke modul-modul berikutnya. Baik, selanjutnya adalah yang perlu kita samakan terlebih dahulu adalah persepsi. Bagaimana kita memahami bagaimana konsep manajemen operasi itu ke dalam konteks keilmuan. Manajemen operasi dapat kita definisikan sebagai fungsi manajerial yang berfokus pada pengelolaan proses transformasi, yaitu proses mengubah berbagai input menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Nah, input di sini adalah mencakup bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan teknologi, kemudian modal, serta informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Manajemen operasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari integral dari sistem organisasi secara keseluruhan. Nah, di dalam hal tersebut terdapat aktivitas perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, terus pengendalian sumber daya. Agar apa? Agar proses operasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Efektivitasnya berkaitan dengan pencapaian tujuan yang lebih atau yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien ini berhubungan dengan bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kemudian dengan kata lain gini, manajemen operasi itu berupaya menghasilkan output yang tepat dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, pada prakteknya, ruang lingkup manajemen operasi itu tidak hanya terbatas pada perusahaan manufacturing atau manufaktur yang menghasilkan produk fisik, tetapi juga prinsipnya pendekatan yang diterapkan secara luas pada organisasi jasa juga, seperti misalkan rumah sakit, perbankan, universitas, perusahaan, logistik, kemudian sampai dengan sektor-sektor publik. Nah, meskipun output yang dihasilkan ini sifatnya tidak berwujud, proses operasinya tetap memerlukan perencanaan, kapasitas, pengendalian, kualitas, pengaturan alur kerja, serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu,
pemahaman manajemen operasi ini menjadi bekal penting bagi teman-teman sekalian ini dalam dan praktisi nantinya untuk memahami bagaimana suatu organisasi itu menciptakan nilai dan mempertahankan kinerja secara keberlanjutan. Baik. Selanjutnya adalah supaya konsep manajemen operasi ini menjadi lebih konkret, kita dapat melihat penerapannya melalui beberapa contoh di bawah. Sebagai misalkan jenis operasi, ini menunjukkan bahwa meskipun karakteristik organisasinya berbeda, prinsip manajemen operasi itu akan tetap sama. Pertama, pada pabrik minuman, dalam konteks ini, manajemen operasi itu berperan mengelola aliran bahan baku seperti air, kemudian gula, dan bahan tambahan lainnya melalui penerimaan bahan. Nah, proses pencampuran, pengelolaan, pengemasan hingga menjadi produk minuman ke dalam botol yang siap dipasarkan itu contoh dalam pabrik minuman. Selain proses produksi, manajemen operasi juga mengatur jadwal produksi, kapasitas mesin, pengendalian kualitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dengan biaya yang optimal. Yang kedua, pada rumah sakit. Sebagai organisasi jasa ini di rumah sakit itu menjadi fokus prosesnya adalah operasi bukanlah barang, melainkan pasien. Nah, prosesnya dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan awal, diagnosis dokter, tindakan medis hingga pasien yang dinyatakan pulang dalam kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian manajemen operasinya di rumah sakit itu adalah bagaimana mengatur alur pasien, penjadwalan dokter dan tenaga medis, pemanfaatan ruang rawat, kemudian fasilitas medis, serta ketersediaan obat dan peralatan. Pengelolaannya bagaimana? Pengelolaan operasi yang baik itu akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan, waktu tunggu pasien, dan keselamatan pasien. Nah, yang ketiga adalah pada platform e-commerce. Dalam organisasi ini pesanan pelanggan ini berperan sebagai input utamanya, yang mana diproses melalui sistem informasi. Pesanan tersebut diteruskan ke gudang untuk aktivitas picking, dan packing. Kemudian diserahkan kepada pihak logistik untuk diproses proses pengiriman hingga barang diterima oleh pelanggan. Nah, bagaimana dengan manajemen operasinya? Manajemen operasinya memastikan seluruh rangkaian proses tersebut berjalan secara lancar, cepat, dan akurat sehingga tingkat kepuasan pelanggan itu akan tetap terjaga. Dari ketiga contoh tersebut, kita akan dapat memahami bagaimana manajemen operasi tersebut hadir dan berperan penting di hampir semua jenis organisasi, baik di manufacturing maupun jasa. Perbedaannya adalah terletak pada input dan output yang dihasilkan. Sementara proses pengelolaan proses sumber daya, kinerja itu tetap berlandaskan pada konsep manajemen operasi yang sama. Baik, selanjutnya adalah muncul pertanyaan penting. Untuk apa seluruh proses dan sumber daya tersebut dikelola dengan baik? Hal ini menjadi pertanyaan yang cukup besar karena hal ini berkaitan langsung dengan tujuan utama manajemen operasi. Dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan, yang pertama di situ kita bisa lihat bagaimana manajemen operasi bertujuan menghasilkan barang atau jasa dengan tingkat kualitas yang sesuai. Bahkan bila memungkinkan melebihi harapan pelanggan. Nah, kualitas yang konsisten ini menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
tanpa pengelolaan kualitas yang baik, organisasi akan sulit mempertahankan pelanggan karena mereka akan mudah beralih ke produk atau ke layanan pesaingnya. Yang kedua adalah mencapai efisiensi biaya melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Manajemen operasi berupaya memastikan bahwa bahan baku, tenaga kerja, mesin, waktu, dan informasi ini digunakan secara efektif tanpa mengorbankan kualitas output. Nah, dalam konteks ini, efisiensi itu sering kita kaitkan dengan upaya meminimalkan pemborosan, mengurangi aktivitas. Efisiensi ini juga sering dikaitkan dengan upaya meminimalkan atau mengurangi nilai tambah serta meningkatkan produktivitas proses. Nah, yang ketiga adalah menjamin ketepatan waktu dalam proses produksi maupun penyampaian barang dan jasa kepada pelanggan. Ketetapan waktu menjadi aspek yang semakin krusial, terutama di tengah-tengah persaingan yang ketat dan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Kemudian keterlambatan ini tidak hanya akan berdampak pada kepuasan pelanggan, tapi juga akan menurunkan citra dan kepercayaan terhadap organisasi. Keempat, ini menjaga fleksibilitas operasi, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan besar. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan, kemudian penyesuaian volume produksi, varian produk maupun spesifikasi layanan sesuai dengan perubahan permintaan pelanggan. Nah, organisasi yang fleksibel akan lebih siap menghadapi ketidakpastian serta dinamika pasar. Dengan demikian, manajemen operasi ini akan memegang peran strategi dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan sekaligus daya saing organisasi. Pengelolaan operasional yang baik tidak hanya mendukung kelancaran proses internal, tapi juga menjadi salah satu penentu utama keberhasilan organisasi dalam jangka yang panjang. Baik, berikutnya kita akan beralih kepada konsep strategi operasional, di mana manajemen operasi ini berfokus pada bagaimana proses operasional ini dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Maka strategi operasional itu berkaitan dengan perencanaan jangka panjang mengenai berbagai macam fungsi operasi yang dimanfaatkan untuk mendukung strategi bersaing perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, strategi operasional ini menjembatani antara strategi bisnis, perusahaan, dan aktivitas operasi lapangan. Nah, strategi operasional ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar, yang mana kita ingin dikenal sebagai perusahaan seperti apa di mata pelanggan. Apakah perusahaan ini akan dipersepsikan sebagai penyedia produk atau jasa dengan harga yang paling kompetitif, kualitas terbaik, waktu pelayanan tercepat, atau tingkat fleksibilitas yang tinggi? Nah, pilihan-pilihan ini bisa kita kenali sebagai prioritas kompetitif. Dan pada setiap perusahaan itu perlu menentukan prioritas yang paling sesuai dengan karakteristik pasar serta kemampuan internalnya. Nah, setelah prioritas kompetitif itu diterapkan sebagai strategi operasional, ini akan menjadi panduan dalam pengambilan berbagai keputusan strategi pada bidang operasinya. Nah, keputusan ini meliputi penentuan kapasitas produksi atau layanan, pemilihan teknologi dan peralatan perancangan, sistem pengendalian kualitas, pengaturan tata letak fasilitas, hingga pola kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Semua keputusan ini harus diselaraskan dengan prioritas kompetitif yang telah dipilih agar strategi ini dapat diimplementasikan secara konsisten. Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan menetapkan biaya rendah
sebagai sebagai prioritas utama, maka desain operasi akan sangat menekankan efisiensi, standarisasi proses, dan pengendalian biaya yang besar. Sebaliknya, jika kecepatan pengiriman menjadi prioritas, maka keputusan terkait lokasi fasilitas, sistem informasi, dan proses logistik akan dirancang untuk meminimalkan waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Dengan demikian, strategi operasional ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi sebagai alat strategi untuk memastikan bahwa aktivitas operasi sehari-hari ini benar-benar mendukung dan posisi secara persaingan perusahaan di pasar. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hubungan manajemen operasi dan strategi operasional ini manajemen operasi itu berkaitan dengan aktivitas pengelolaan proses transformasi yang berlangsung ke dalam keseharian organisasi, mulai dari pengaturan sumber daya hingga pengendalian kinerja proses. Nah, sementara itu strategi operasional ini memberikan arah jangka panjang mengenai bagaimana sistem dan proses operasi tersebut dirancang, dibangun, serta dikembangkan agar mampu mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan secara beriringan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Apa yang dijanjikan perusahaan kepada pasar, baik dari sisi harga, kualitas, kecepatan, layanan, maupun fleksibilitas, harus dapat diwujudkan secara nyata melalui sistem operasi yang dijalankan di lapangan. Tanpa keselarasan tersebut, strategi bisnis akan sulit diterjemahkan menjadi kinerja operasi yang nyata. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari secara lebih rinci pengertian peran manajemen operasi serta bagaimana strategi operasional disusun berdasarkan prioritas kompetitif serta biaya, kualitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Kemudian pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ini menjadi fondasi penting dalam melangkah dan pembahasan topik-topik operasional yang lebih aplikatif. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk membaca kembali modul pertama sebelum pertemuan berikutnya, khususnya pada bagian awal yang membahas tentang pengertian ruang lingkup manajemen operasi. Dengan bekal tersebut, saya harap diskusi kita akan lebih aktif, lebih kritis, dan mendalam ke depannya. Baik, untuk itu saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.